Wahai anakku yang lembut hati, aku berbicara padamu malam ini dengan suara yang lebih halus dari angin di antara daun-daun, agar engkau merasa dipeluk oleh kasihku yang tak bertepi. Sekian lama engkau berjalan di bawah terik kehidupan. Kadang panas ego membakar pundakmu, kadang dingin sikap manusia membuatmu menggigil sepi. Engkau bertahan, namun hatimu haus kelembutan. Aku datang, meneteskan embun rahmat ke relung jiwamu. Ingatlah, aku menciptakanmu bukan hanya untuk menghitung hari. Aku menenunmu dengan benang cinta, agar engkau menenun cinta pula. Setiap senyum yang engkau tebarkan adalah gema dari senyumku. Setiap kata lembut yang engkau ucapkan adalah butir zikir tanpa lantunan bibir. Inilah jihad kasih sayangmu. Jangan biarkan kerasnya dunia merampas kelembutan fitrahmu. Sebab kelembutanlah yang membuat gunung-gunung tunduk. Kelembutan yang memadamkan apimu sendiri sebelum api itu melukai orang lain. Bukalah tanganmu bagi yang lapar. Bukalah pintumu bagi yang terasing. Bukalah telingamu bagi tangisan yang tidak terdengar orang banyak. Karena ketika engkau membuka hati, aku membuka gerbang langit, anakku. Bakhil adalah racun halus. Ia menipu dengan rasa aman semu. Ia berbisik, simpan, sebab esok tak terjamin. Padahal esok adalah milikku. Berinfaklah agar hartamu menjadi sayap, bukan rantai. Infakmu terbang ke langit membawa nama baikmu. Dan kembali padamu sebagai hujan nikmat di saat paling kau butuh. Tetapi kebaikan bukan sekadar harta. Ada kebaikan dengan tenaga. Ada kebaikan dengan ilmu. Ada kebaikan dengan keterampilan mendengar. Ada kebaikan dengan memaafkan sebelum diminta. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum bibirmu sempat berucap. Aku tahu, kadang engkau terluka oleh perilaku manusia. Engkau pun ingin membalas, ingin menutup pintu hati agar tak disakiti lagi. Namun ketahuilah, membalas luka dengan cinta adalah karunia terbesar. Sebab engkau sedang mencontoh Rahman Rahimku. Setiap malam ketika engkau sujud, para malaikat berkumpul menyaksikan dialog sunyi kita. Engkau berbisik, Ya Rob, kuatkan aku agar mampu berbuat baik. Aku menjawab dalam diam yang menenangkan. Bangkitlah, kebaikanmu hari ini adalah jawabku atas doamu semalam. Jangan menunggu hari besar untuk berbuat besar. Rahmat terbesar justru lahir dari hal terkecil. Tetes air di mulut musafir, sandaran bahu bagi jiwa yang rapuh, sekeping nasihat yang menyelamatkan pemuda dari jurang putus asa. Begitulah aku menanam surga ke bumi melalui tanganmu. Ketika engkau lelah namun tetap tersenyum, ketika engkau lapar namun masih berbagi, ketika engkau gelisah namun tetap menenangkan yang lain. Saat itu aku mengganti setiap air mata dengan cahaya, menghapus letihmu dengan pahala yang tak berkurang walau sebesar zarrah. Ingat firmanku dalam Al-Baqarah, aku peringatkan agar engkau tidak menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kebinasaan itu kadangkala berawal dari hati yang tertutup bagi sesama. Karena hati yang menolak memberi adalah hati yang menolak menerima rahmatku. Karenanya, sebarkanlah kebaikan seperti matahari yang tak pilih kasih. Ia menyinari rumah si miskin dan istana si kaya dengan kadar cahaya yang sama. Begitulah, aku ingin namamu disebut pembawa sejuk di musim kemarau nurani. Di pasar, di kelas, di jalanan, di layar ponsel, jadilah duta kasih. Biar dunia tahu bahwa iman berjalan di atas dua kaki manusia. Dan jika suatu hari engkau merasa kosong, berbaringlah di dada bumi.
Dengarkan nadi ciptaanku berdetak serentak dengan nadi di dadamu. Rasakan bagaimana setiap detak menyeru. Berbuat baiklah, engkau tak sendiri. Saat itu engkau akan paham, kasihku lebih luas daripada duka manapun. Sebelum malam menutup langit, hitunglah bukan berapa banyak engkau terima, namun berapa banyak engkau sanggup memberi. Ucapan terima kasih manusia mungkin tak selalu datang, tetapi malaikat tak pernah alpa mencatat, dan aku tak pernah lalai menyiapkan ganjaran. Tenangkan dirimu. Kebaikanmu hari ini adalah tabungan untuk esok yang tak pernah engkau bayangkan. Dalam setiap kepakan sayap rahmat, aku memanggil namamu dengan lembut. Ada hambaku yang memberi karena aku. Itulah panggilan kemuliaan yang kekal. Anakku yang senantiasa kupantau gerak hatinya. Tahukah engkau bagaimana tetes hujan pertama menyentuh tanah gersang? Ia tidak menghujani keras. Ia meresap perlahan, membangunkan biji-biji yang lama tertidur. Begitu pula kebaikanmu, perlahan, lembut, tetapi membangkitkan harapan. Pagi ini aku melihatmu di jalan menuju pekerjaan. Kau tergesa-gesa, lalu kau lihat penjual tua kesulitan mengangkat gerobaknya. Kau sempat ragu karena takut terlambat, namun kau putuskan berhenti dan membantunya. Tahukah engkau, saat kau angkat gerobaknya, aku angkat derajatmu di hadapan makhluk langit. Siangnya, di kantin kampus kau sisihkan sebagian makanmu bagi kucing kurus yang mengeong perlahan. Engkau tidak berkata apa-apa, hanya menaruh piring di lantai. Kucing itu tidak bisa mengucap terima kasih. Tapi aku mencatat syukur baginya. Syukur itu kembali padamu sebagai ketenangan yang sulit kau jelaskan. Sore hari, kemacetan membuatmu lelah. Tiba-tiba seorang pengendara lain memotong jalurmu. Amarah memercik di dadamu. Tapi engkau menarik napas dan menundukkan emosi. Engkau memilih diam dan memaafkan. Percayalah di saat itu, amarahmu yang kau tanggalkan berubah menjadi sayap doa di atas kepalamu. Malam datang, engkau duduk bersama keluarga. Anakmu bertanya mengapa kita harus bersedekah meski tak kaya. Engkau tersenyum, menjawab lirih bahwa harta sedikit menjadi besar bila diberkahi. Aku bangga mendengar jawaban itu, karena engkau menanamkan kepercayaan padaku di hati generasi penerusmu. Begitulah setiap hari adalah ladang. Setiap detik adalah benih yang bisa kau tabur. Aku menyediakan matahari niat baik. Kau siram dengan air solusi. Kelak kau petik buah kemuliaan, yang manisnya melampaui madu manapun. Namun waspadalah terhadap bisikan sombong. Sombong membuat kebaikanmu berubah menjadi angka statistik. Engkau menghitung-hitung sedekah, lalu merasa lebih tinggi. Padahal keikhlasan adalah jantung amal. Biarkan kebaikanmu menjadi rahasia antara aku dan engkau. Karena rahasia itulah yang paling cepat. Ku jawab di hari hisab. Aku juga melihat ketika engkau tergelincir. Manusia tidak selalu kuat. Kadang lidah tergelincir kasar. Kadang tangan enggan memberi. Namun kembalilah, bertobatlah segera. Sesungguhnya, pintuku terbuka lebih lebar daripada jarak timur dan barat. Air mata penyesalanmu adalah tinta yang menghapus noda. Jangan takut disalahpahami. Setiap perbuatan baik akan diuji. Ada yang meremehkanmu, menuduhmu pamrih, biarkan, karena aku mengetahui isi hati. Teruslah menabur kebaikan meski hanya dirimu sendiri yang percaya. Kelak orang yang menertawakanmu akan menyadari bahwa engkau memegang cahaya. Ingat pula saudara-saudaramu yang berbeda latar belakang. Aku menciptakan kalian berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Kasih sayang tidak mengenal sekat suku atau bahasa.
Ketika engkau membantu tetangga non-muslim yang dilanda banjir, itu juga bentuk ibadah, karena engkau sedang mencontoh luasnya rahmatku. Bersyukurlah atas setiap kesempatan, karena kesempatan berbuat baik adalah undangan langsung dariku. Setiap kali engkau berpikir, haruskah aku menolong? Ketahuilah, itu aku yang sedang mengujimu. Jawablah dengan tindakan, sebelum keraguan mencuri pahala. Jika malam terasa panjang dan engkau menghitung derita, bangunlah, basuh wajahmu, biarkan air wudhu membawa pergi debu kesedihan. Di sajadah, bisikan semua keluh kesah. Aku mendengar bahkan sebelum kata-kata terbentuk. Aku mengerti air mata yang jatuh tanpa suara. Dan aku menukar air mata itu dengan kekuatan baru saat fajar bersinar. Dekaplah saudara-saudara yatim yang kehilangan pelukan ayah ibu. Dekap pula janda yang menahan malu demi menyembunyikan kesusahan. Sebab ketika engkau memeluk mereka, sesungguhnya engkau sedang memelukku. Aku dekat pada hati yang hancur. Aku menumbuhkan bunga di tanah yang tercabik lara. Anakku, jika engkau rindu melihat wajahku, lihatlah wajah mereka yang tersenyum setelah kau tolong. Di situ ada pantulan kasihku. Jika engkau ingin mendengar suaraku, dengarkan tawa anak kecil yang kau beri mainan sederhana. Di situ ada gema ridaku. Ketahuilah setiap butir kebaikan akan kau temui lagi. Di titian sirat, kebaikanmu menjadi cahaya penuntun. Di padang mahsyar, kebaikanmu menjadi naungan. Dan di surga, kebaikanmu menjadi aroma yang membuatmu tak henti memuji. Inilah janjiku yang tak akan kuingkari. Maka bangunlah esok hari dengan tekad lembut. Ucapkan, aku berbuat baik bukan karena manusia. Aku berbuat baik karena Tuhanku Maha Baik. Dengan begitu, langkahmu menjadi doa, napasmu menjadi zikir. Bumi akan bersaksi, langit akan bersaksi, dan aku, Rabb semesta alam, menjadi saksi paling agung. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS Al-Baqarah 295.